saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, yaitu terkait dengan blokir sertifikat hak atas tanah. Pada pertemuan ini, saya akan melanjutkan pembahasannya tentang bagaimana jika sertifikat hak atas tanah yang diblokir tersebut dilanjutkan prosesnya ke pengadilan. Bagaimana peralihannya jika memang diperlukan peralihan hak atas tanah atau pemeliharaan data pertanahan ketika ini berlanjut sampai ke pengadilan. Mengenai hal ini kita dapat membaca atau melihat pada peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2021, khususnya tentang pasal 126, 126A, 126B. Pada pasal 126 ayat 1 disampaikan di sini, Kepala Kantor Pertanahan mencatat suatu hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek perkara di pengadilan apabila Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam perkara atau atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan menyampaikan salinan gugatan. Pada ayat 2, dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan perkara tidak ada perintah status quo atau sita, pendaftaran peralihan atau pembebanan hak dapat dilaksanakan dengan dilengkapi surat pernyataan yang dibuat oleh pihak yang mengalihkan dan menerima peralihan hak atau pihak debitur dan kreditur dalam hal pembebanan hak atau surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Jadi di sini ada ketentuannya jelas ya, di fokusnya kita di pasal 126 ayat 2. Dan kita lanjutkan ke ayat 3-nya. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya memuat A. Identitas pihak yang mengalihkan dan menerima peralihan hak atau pihak debitur dan kreditur. B. Para pihak mengetahui bahwa objek tanah yang akan dialihkan atau dibebani hak tanggungan masih dalam perkara. C. Para pihak akan tunduk kepada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan segala keuntungan atau kerugian atau beban yang didapat atas putusan pengadilan dimaksud. Di sini ada kejelasan, jadi bagaimana mekanismenya jika diperlukan ada peralihan atau pembebanan hak ketika blokir berlanjut di pengadilan. Jadi ada syarat-syaratnya di sini ya. Jadi saling mengetahui antara yang mengalihkan dan yang menerima peralihan, dan juga di situ ada kejelasan bahwa kalau di pasal ini dijelaskan ketika pengadilan tidak memerintahkan untuk status quo terhadap tanah tersebut. Pada pasal 126A kita bacakan ya, untuk pasal 126A ini. Ayat 1, dalam hal hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat 1, memerintahkan status quo atau hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan, maka atas perintah hakim, permohonan tersebut dicatatkan ke kantor pertanahan. Ayat 2, dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan status quo tidak ada perintah sita, pendaftaran peralihan atau pembebanan hak dapat dilaksanakan dengan dilengkapi surat pernyataan atau surat izin ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat 2 dan ayat 3. Pada pasal 126A ayat 3,
Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak apabila tanah yang bersangkutan merupakan objek sita atau skorsing di pengadilan. Pasal 126B ayat 1. Catatan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat 1 dan catatan perintah status quo hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 126A ayat 1 diberitahukan kepada pemohon yang memuat pencatatan perkara, jangka waktu berlakunya pencatatan, tindak lanjut pendaftaran layanan pertanahan setelah jangka waktu pencatatan perkara. Ayat 2, pendaftaran peralihan atau pembebanan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat 2 dan dalam pasal 126A ayat 2 tidak menghapus catatan perkara. Kemudian di ayat 3-nya, hapusnya catatan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat 3 dan dalam pasal 126A ayat 3 setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinannya disampaikan kepada kantor pertanahan. Berdasarkan materi-materi yang disampaikan tadi tentang ketentuan yang berlaku pada saat ini, maka kita perlu memahami bahwa ketika bidang tanah atau sertifikat hak atas tanah sudah diblokir karena permohonan dari perseorangan atau dari badan hukum, kemudian berlanjut ke pengadilan, maka blokirnya perlu kita pahami apakah berlanjut ataukah tidak, sampai kapan, dan kemudian bagaimana jika terjadi proses peralihan. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa pengadilan dapat memerintahkan status quo terhadap sertifikat tanah tersebut atau juga tidak memerintahkan status quo. Nah, ketika tidak diperintahkan status quo, maka ada ketentuan yang mengatur hal ini. Jika diperintahkan, juga ada ketentuannya. Bagaimana ketika ada peralihan. Jadi ketika tidak ada perintah untuk status quo, maka ada waktu tenggang 30 hari, di mana bisa melakukan sebuah peralihan, tapi ada syarat-syarat untuk pelaksanaannya. Karena jika tidak diketahui oleh pihak pembeli bahwa tanah tersebut sedang diblokir, maka akan terjadi masalah ketika ada putusan dari pengadilan. Karena berakhirnya blokir ketika bidang tanah tersebut memang berlanjut ke pengadilan, itu adalah setelah ada keputusan inkrah dari pengadilan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.